Pada saat ini, Indonesia sedang memberlakukan kebijakan new normal era, atau era normal yang baru. Secara singkat, new normal era ini berarti kembali ke kondisi sebelumnya, di mana orang-orang bisa beraktivitas namun masih dalam protokol kesehatan. Sebab hingga kini belum ditemukan vaksin definitif dengan standar internasional untuk mengobati orang yang terjangkit virus corona. Para ahli masih bekerja keras untuk mengembangkan dan menemukan vaksin yang cocok agar bisa segera digunakan untuk pandemi corona ini. Akan tetapi, virus ini bisa diperkirakan tidak akan hilang. Kita lihat update terbaru secara global. Yang sama-sama kita ketahui, penyebaran COVID-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan, juga berimbas kepada aspek-aspek kehidupan lainnya, termasuk aspek sosial dan ekonomi. Tentu saja ini membuat pemerintah kita bingung dan kewalahan. Pasalnya, ekonomi China, negara manufaktur raksasa dunia, saat ini tengah mengalami penurunan drastis, bahkan terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Lantas bagaimana dampaknya kepada negara kita sebagai negara yang sangat bergantung sekali dengan China dalam hal bahan baku industri? Kekhawatiran pemerintah akan terjadi krisis pangan luar biasa membuat mereka memutar otak. Dan pada satu saat, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo menyatakan untuk berdamai dengan corona, atau dalam aplikasinya disebut new normal. Pertanyaan itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Tapi kehidupan yang berbeda itu bukanlah kehidupan yang penuh pesimisme atau ketakutan. Tetapi protokol-protokol kesehatan terus digalakkan di setiap tempat keramaian. Inilah kondisi terkini yang terjadi di negeri katulistiwa ini. Pertanyaannya, apakah ini merupakan solusi yang tepat? Kalau kita cermati dan pikirkan dengan melihat kondisi yang ada, semua itu sia-sia. Dikarenakan new normal ini akan menjadi suatu kondisi herd immunity, di mana orang yang mempunyai kekebalan tubuh yang kuatlah yang bisa bertahan. Sisanya akan terjangkit dan kemudian pada akhirnya akan mati. Selain menyebabkan krisis kesehatan secara global, pandemi virus corona juga membuat sejumlah industri lesu, bahkan mati suri seperti industri pariwisata, transportasi hingga perhotelan. Tapi ternyata tak hanya itu, pandemi ini juga membuat krisis pangan mengintai, tak terkecuali di Indonesia. Dan begitu pula masalah yang akan kita hadapi ke depannya ialah krisis pangan. Dikarenakan semenjak terjadinya pandemi COVID-19 ini, perekonomian terkena dampak yang signifikan. Dan dalam bidang pertanian juga berhenti karena petani yang tidak mempunyai modal dan kurangnya orang yang ingin menjadi petani, serta lahan pertanian yang menipis seiring pembangunan yang terus-menerus dilakukan akan menjadi masalah utama dalam hal pangan di Indonesia ini. Sebagai langkah untuk mengantisipasi itu semua ialah membukanya lahan untuk pertanian di Indonesia. Namun bagaimana dengan sumber daya manusianya? Kalau kita melihat fakta di lapangan, 50% anak IPB itu lulus nggak jadi petani. Emang gimana sih itu kok? Kan namanya aja Institut Pertanian Google. Kan? Ya. Kenapa nggak jadi petani? Apakah petani sehingga itu menurut kalian? kurangnya minat orang-orang Indonesia dalam hal pertanian. Anak muda di Indonesia saat ini banyak memilih untuk menjadi YouTuber, selebgram, dan lain-lain ketimbang menjadi seorang petani. Jadi saat ini anak muda Indonesia menjadi peranan penting dalam hal mengatasi krisis pangan yang akan terjadi. Anak muda harus menjadikan kegiatan bercocok tanam ini sebagai sebuah lifestyle baru dalam new normal era ini. Karena virus corona ini datangnya dari sang pencipta kita, yaitu Tuhan Semesta Alam. Maka solusi untuk menghadapinya juga kita kembalikan kepada Dia. Lalu pertanyaannya, siapkah kita diberi petunjuk olehnya? Karena patut kita syukuri alam di mana tempat kita tinggal saat ini menyediakan lebih dari apa yang kita butuhkan. Maka dari itu, melalui gerakan bercocok tanam inilah kita bukan saja dapat melawan COVID-19, tetapi juga dapat berdaulatnya pangan di Indonesia. Kita sebetulnya sedang membangun ketawidan, menyambung ikatan kembali kepada Allah sebagai pengatur, alam sebagai tempat menjalankan aturannya, serta manusia sebagai makhluk yang menjalankan aturannya, atau kebanyakan orang mengenalnya dengan istilah kembali ke fitrah.